Ada sesuatu yang aneh tentang wanita itu. Kecantikannya memikat, suaranya lembut, tapi setiap malam saat jam menunjukkan pukul 3, dia menghilang ke hutan gelap. Pria kaya itu tak peduli, dia jatuh cinta. Tapi dia belum tahu, cintanya akan membawanya ke desa yang tak pernah dicatat di peta, dan tidak semua yang terlihat hidup benar-benar hidup. Kisah ini mengikuti seorang miliarder muda dari Jakarta yang lelah dengan dunia penuh kemewahan. Saat berkunjung ke pelosok Sumatera untuk berinvestasi, dia bertemu seorang wanita desa yang mengubah segalanya. Dia sederhana, misterius, dan tidak pernah keluar saat matahari terbit. Semakin dia mencintainya, semakin dalam dia masuk ke desa Kuntilanak, tempat di mana cinta sejati bisa menghanguskan jiwamu atau lebih buruk, menyimpannya selamanya. Dia datang dengan helikopter pribadi, mendarat di sebuah lapangan kosong di pinggiran hutan Sumatera Barat. Wajahnya bersih, pakaian mahal, dan jam tangannya berkilau di bawah sinar mentari. Penduduk desa hanya melihat dari jauh, tidak ada yang berani mendekat. Miliarder muda itu mencari tempat sunyi, katanya. Tapi di desa itu, kesunyian bukan berarti kedamaian. Ia berarti sesuatu sedang mengawasi. Saat malam tiba, dia berjalan menyusuri jalan tanah, tertarik oleh suara nyanyian halus yang datang dari balik pohon durian tua. Suara itu seperti alunan gamelan yang memudar, tapi dingin. Ketika dia menoleh, seorang wanita berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang hingga ke tanah, matanya gelap dan kosong. Dia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Senyuman itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Dan anehnya, di balik ketakutan itu, dia merasa tertarik. Seolah-olah wanita itu adalah jawabannya untuk menghilangkan rasa sepi, rasa hampa yang tak bisa dibeli dengan uang. Sejak malam itu, dia tidak bisa berhenti mencarinya. Padahal, penduduk desa sudah mulai menutup pintu lebih awal, menyalakan dupa, dan berbisik dalam doa-doa agar sang pendatang segera pergi. Tapi dia terlalu terpesona untuk peduli. Pagi berikutnya, dia kembali ke tempat itu. Tak ada jejak wanita itu, hanya bunga melati segar yang berserakan di tanah dan bau anyir yang menusuk hidung. Seorang anak kecil menatapnya dari kejauhan lalu lari begitu dia mencoba mendekat. Miliarder itu merasa semakin terpikat. Dia bertanya pada kepala desa tentang wanita itu, tapi sang kepala hanya diam, lalu berkata lirih, "Jika kau mencintainya, jangan pernah melihat wajah aslinya." Kata-kata itu menggema di kepalanya seperti peringatan yang tak selesai. Malamnya, dia melihat wanita itu lagi, kali ini di dekat sumur tua. Dia berbicara dalam bahasa yang tak dikenalnya, matanya menatap langsung ke bulan. Dia mendekat, dan ketika jari-jarinya hampir menyentuh kulit wanita itu, udara tiba-tiba membeku. Di belakang wanita itu sosok lain muncul dalam bayangan, tinggi, pucat, dan matanya merah menyala. Dia terdiam, tapi wanita itu hanya menoleh pelan dan berkata, "Jangan takut, cintaku akan melindungimu." Dan tanpa sadar, dia tersenyum, seolah-olah tidak ada yang salah, seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa kembali. Di dalam dirinya, rasa penasaran tumbuh menjadi obsesi, dan di desa itu, obsesi bukanlah hal yang aman untuk dipelihara. Beberapa hari kemudian, miliarder itu menghilang dari pandangan warga. Ia tidak lagi datang ke warung, tidak lagi menanyakan arah. Konon, ia menghabiskan waktu sepenuhnya di rumah panggung kecil di tepi sungai yang katanya memanggil dirinya. Rumah itu sudah lama kosong sejak pemiliknya ditemukan tergantung dengan wajah yang tidak bisa dikenali. Kini, rumah itu tampak hidup kembali, tetapi dengan lampu yang hanya menyala saat hujan turun. Pada malam Jumat Kliwon, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, datang dari dalam rumah itu.
Warga desa mengurung diri, menabur garam di pintu dan jendela. Sementara di dalam rumah, sang miliarder duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh boneka tua, dupa yang membakar mundur waktu, dan suara tawa perempuan yang tidak bisa dia lihat dari mana datangnya. Di meja kecil ada sesajen, kepala ayam hitam, bunga kantil, dan potret dirinya yang terbakar separuh. Tapi dia tetap tersenyum, karena malam itu, wanita berambut panjang itu muncul di depan matanya. Lebih cantik, lebih nyata, dan kali ini dia meraih tangannya. Dingin, sangat dingin. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan oleh 2 anak desa, tertidur di tengah sawah, wajahnya penuh lumpur, tapi dengan senyuman yang tidak wajar. Ketika dibangunkan, dia hanya berkata, "Aku akhirnya menemukan rumah," tapi matanya kosong. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Dia tidak ingat bagaimana bisa sampai ke sana, katanya. Tapi di malam hari, suara tangis terdengar dari rumah panggung itu. Bukan suara manusia, tapi jeritan yang menyerupai suara serigala diseret. Ia mulai memahat sebuah patung kayu. Sosok wanita dengan rambut panjang menyapu tanah. Dia mengaku memimpikannya setiap malam. Warga desa semakin takut. Seekor kambing ditemukan mati tanpa darah di belakang rumahnya, dan bayangan putih terlihat melintas cepat saat hujan mulai turun. Miliarder itu seolah telah menjadi perantara sesuatu yang lebih tua dari hutan itu sendiri. Dan ketika ia berkata, dia ingin bertemu kalian semua, seluruh desa tahu malapetaka sudah dekat, tapi sudah terlambat untuk lari. Malam berikutnya, para tetua desa mengadakan pertemuan rahasia di rumah Pak Darsun, dukun tua yang masih menyimpan kitab kuno warisan leluhurnya. Mereka mencurigai bahwa perempuan yang muncul di hadapan sang miliarder bukanlah manusia, melainkan kuntilanak penjaga hutan tua yang telah lama dipasung di tanah itu. Pak Darsun memperingatkan, jika dia telah memilih satu, maka dia akan mengikat desa ini sampai seluruh darah pertama tertumpah. Tapi sebelum ritual penangkalan bisa dimulai, terdengar ketukan di pintu. Ketika dibuka, tak ada siapapun. Hanya seikat bunga kantil yang basah dan sebuah surat tua yang ditulis dalam aksara Jawa kuno, berlumur darah. Surat itu berkata, "Dia sudah di antara kalian." Ketakutan menyebar lebih cepat dari api. Banyak warga mulai bermimpi tempat yang sama. Rumah panggung itu gelap dan suara perempuan menyanyi dengan bahasa yang sudah punah. Mereka bangun dengan luka goresan di dada, seperti kuku panjang menarik napas mereka saat tidur. Desa menjadi sepi, burung berhenti bernyanyi, dan waktu terasa lebih lambat setiap malam datang. Sementara itu, sang miliarder mulai berbicara dalam bahasa yang tak dikenal, menulis simbol aneh di dinding rumah, dan menciptakan pola dari darah hewan yang ia sembelih sendiri. Ia berkata bahwa semua itu adalah perintah dari sang kekasih. Di tengah malam ia terdengar berbicara sendiri, tertawa kecil, lalu menangis seperti anak kecil yang ketakutan. Kadang ia berdiri diam selama berjam-jam di pinggir hutan, menatap pohon besar yang disebut warga sebagai tempat kuntilanak dikurung. Pohon itu kini mengeluarkan getah hitam dan berbau busuk. Suatu malam, warga melihatnya berjalan telanjang kaki menuju pohon itu sambil membawa sesajen dan potret perempuan muda berpakaian merah. Mereka mengikuti dari kejauhan, tapi ketika kilat menyambar, dia menghilang begitu saja. Hanya potret itu yang tertinggal, terbakar setengah, dan di baliknya tertulis, dia sudah menikah. Warga sadar itu bukan cinta biasa. Itu adalah ikatan antara dunia dan kegelapan. Dan mereka adalah saksi dari pernikahan terlarang yang tidak boleh terjadi. Setelah malam itu, desa mulai mengalami gangguan yang tak bisa dijelaskan. Lampu minyak padam sendiri meski baru diisi penuh. Air sumur berubah merah seperti darah.
Bayi-bayi menangis serempak setiap pukul 2 pagi dan ayam jantan berkokok terbalik tepat di tengah malam. Orang-orang mulai melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di atap rumah mereka, tak bergerak, hanya menatap ke bawah dengan senyum tipis dan mata yang memerah seperti bara api. Beberapa anak kecil yang bermain terlalu jauh ke hutan menghilang begitu saja, dan yang kembali hanya bisa berbisik, "Dia memanggil kami." Pak Darsun mencoba melakukan ritual pengusiran, tapi setiap kali ia membakar dupa dan membacakan mantra, suara perempuan itu terdengar dari atap rumahnya, menirukan tiap kata yang ia ucapkan, hanya saja dalam nada ejekan. Tidak ada lagi tempat aman di desa itu. Semua merasa diawasi, dan sang miliarder, ia semakin terikat. Ia mulai menggali lubang besar di belakang rumahnya. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Untuk rumah baru kami." Ketika warga akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kejadian ini ke pihak luar, semua alat komunikasi berhenti berfungsi. Sinyal hilang, radio hanya mengeluarkan suara tangisan anak kecil, dan listrik padam total selama 3 hari. Dalam gelap, hanya suara langkah kaki di atas genteng yang menemani malam mereka. Seorang remaja desa, Andi, memutuskan merekam aktivitas aneh itu dengan kamera tua miliknya. Namun, saat ia memutar ulang video, yang terekam bukan langkah kaki, melainkan wajah kuntilanak tepat di balik pundaknya, menatap langsung ke lensa dan berbisik pelan, "Jangan buka rahasia ini." Malam berikutnya, Andi menghilang. Hanya kameranya yang ditemukan di tepi sungai masih menyala dengan layar retak dan tetesan darah di lensa. Desa mulai panik. Upaya keluar dari wilayah itu selalu berujung di tempat yang sama. Mereka berputar-putar kembali ke gerbang masuk desa. Seperti desa itu telah diputar balikan, terperangkap dalam ruang dan waktu yang dikendalikan oleh makhluk yang jatuh cinta dan tidak ingin kehilangan pengantin manusianya. Hari-hari di desa itu kini menjadi gelap dan menakutkan. Warga tidak berani lagi keluar malam, bahkan untuk membeli makanan. Miliarder itu semakin terisolasi di rumahnya, ditemani oleh kuntilanak yang kini tak pernah jauh darinya. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasa ada tangan yang lembut mengelus wajahnya dan bisikan halus di telinganya yang berulang, "Kamu tidak sendirian, kita bersama." Kesehatannya semakin menurun, matanya mulai cekung dan kulitnya pucat. Ia melihat bayangan perempuan itu di setiap sudut rumah, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap, dunia yang tidak bisa dimengerti. Pada malam tertentu, kuntilanak itu muncul di tengah ruangan, lebih nyata dari sebelumnya, dengan senyuman yang mengerikan. Dia menyentuh dada miliarder itu dengan tangan dingin, dan wajahnya semakin dekat dengan mata yang menyala merah. "Kau sudah menjadi milikku," katanya. Sang miliarder hanya bisa menangis, merasa bahwa hidupnya telah terlepas dari kendali, tapi ia tidak bisa mundur. Cinta itu, atau kutukan itu, telah mengikatnya lebih erat dari ikatan yang pernah ia kenal. Pada malam terakhir, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, desa itu akhirnya hancur. Semua rumah kosong, tidak ada jejak kehidupan, hanya suara angin yang membawa bau busuk dan aroma bunga melati. Ketika orang luar datang untuk mencari tahu, mereka hanya menemukan puing-puing dan sebuah patung kayu besar di tengah desa, berbentuk seorang wanita berambut panjang. Di depan patung itu, sebuah prasasti tertulis dengan darah. 1 jiwa, 1 pengorbanan, 1 pengantin. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di sana. Hanya ada kisah tentang seorang miliarder yang jatuh cinta pada kuntilanak dan desa yang hilang dalam semalam, terperangkap dalam dunia yang tak bisa dimasuki oleh orang biasa. Tetapi ada satu yang pasti, setiap malam suara gamelan terdengar lagi dari jauh, dan mereka yang berani mendekat akan melihat sepasang sosok di bawah cahaya bulan.
sepasang kekasih yang tidak akan pernah terpisahkan. Desa yang dahulu ramai kini tak lebih dari puing-puing berdebu. Orang-orang yang pernah tinggal di sana sekarang hanya menjadi kenangan yang terlupakan. Mereka yang mendekati desa itu sering kali mendengar suara gamelan yang berirama pelan di malam hari, seperti undangan yang memanggil dari jauh. Namun, tak ada satupun yang berani mendekati rumah tua di tengah desa, rumah yang dulunya dihuni oleh miliarder yang jatuh cinta pada kuntilanak. Ada cerita yang mengatakan bahwa ketika seseorang tertidur di dalam desa itu, mereka akan mendengar bisikan lembut di telinganya, "Aku menunggumu, datanglah." Dan jika mereka mendekat, mereka akan melihat pasangan itu, seorang pria dan wanita, berdiri di bawah pohon besar di tengah desa, seolah menunggu kedatangan seseorang untuk bergabung dengan mereka dalam dunia lain. Beberapa orang melarikan diri dengan ketakutan, tetapi tak sedikit yang terpesona oleh suara itu dan merasa bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Bahkan kini, ketika matahari terbit di atas desa yang terlupakan itu, tidak ada lagi yang tahu siapa yang tinggal di sana atau mengapa desa itu menghilang dalam sekejap. Namun yang pasti, kisah tentang miliarder dan kuntilanak itu tetap hidup. Cerita tentang cinta yang tidak bisa dipahami, hubungan yang dibangun di atas darah dan kutukan. Di setiap malam bulan purnama, seseorang mungkin mendengar suara tawa lembut di angin malam, suara yang mengingatkan bahwa tidak semua cinta itu indah. Kadang, cinta bisa membunuh, mengikat jiwa, dan membawanya ke dunia yang lebih gelap. Desanya mungkin hilang, tapi kisahnya tetap ada di angin yang berhembus, di antara pepohonan yang mengelilingi desa yang kini tidak terlihat lagi. Satu hal yang pasti, mereka yang mendengar cerita ini tidak akan pernah bisa tidur sendirian lagi. Jika kisah ini membuatmu merinding dan tak bisa tidur malam ini, berarti kamu sudah mendengar panggilan dari dunia lain. Jangan biarkan cerita ini berakhir di sini. Klik suka jika kamu merasa terhanyut dan langganan untuk kisah-kisah seram lainnya. Karena tak semua yang tampak hidup itu benar-benar hidup. Dan tidak semua yang berbisik itu bisa kamu dengar dengan jelas.